itu biasanya mintanya per tahun 2 tumbalnya. Nah kalau untuk caleg itu 5 tahun 2. Pertama dijalankan 1 dan terakhirnya 1. Untuk hari-hari biasa tetap kita memberi makan sate burung gereja. Itu ada tempat khususnya yang semuanya orang tidak tahu di rumahnya beliau itu. Dari tahun 2019 sampai beliau menjabat akhir periode 2024, tempat itu istri pun tidak bisa masuk. Itu real. Hanya yang bisa masuk itu Pak Dewan sendiri yang melaksanakan kawin sama Ibu Suri atau Wewe Putih. Jadi selama kita memberi makan itu tetap berjalan. Itu tidak ada batas harinya, makanya enggak satu minggu 3 kali, enggak, setiap hari. Itu sate burung gereja itu setiap hari. Untuk menyuguhkannya, untuk mengasihnya itu jam 12 malam. Itu sudah ada 7 tusuk. Itu selama dia menjabat dari 2019 sampai 2024 selalu dikasih. Bahkan sampai 2024 ke depannya, kalau dia bisa terpilih lagi, sama, tidak akan pernah putus kasihnya. Kasih makan itunya, Ibu Surinya. Karena Ibu Suri itu gemar sekali untuk sate burung gereja itu. Dan sampai saat detik ini juga masih tetap berhubungan. Bahkan beliau sendiri mengatakan kepada saya, maaf Pak, ini tim saya Pak, ada yang meninggal katanya. Di situ saya sedihnya, saya menangis. Menangisnya gimana? Salah dan tidaknya orang yang ditumbal itu. Saya lagi Pak Dewan, itu orang yang jadi tumbal itu gimana? Ini Pak ceritanya. Dia itu dikasih uang untuk membagikan, tapi dia itu dimakan, kata si Pak Dewan. Nah, kata Ibu Suri yang pernah Abah ceritakan ke saya, itu tumbal pertama itu harus ada, tapi orang-orang yang memakan uang saya. Abah sendiri yang katakan begitu. Iya. Nah orang itu Pak sudah makan uang saya itu 125 juta dalam jangka 15 hari dengan alasan untuk posko kemenangan. Nah mungkin itu sudah jadi kesalahan sendiri. Abah nggak perlu sedih. Begitu Pak Dewan. Iya. Tapi saya minta kepada Pak Dewan, jangan mencari tumbal orang yang nggak pernah makan nasinya, minum airnya Pak Dewan. Enggak. Secara logikanya, kalau orang dikasih uang, ini tidak memungkiri hati nurani kita sendiri. Dikasih 50 juta, pasti keluarnya itu 20 juta. Yang 30 juta itu masuk ke kantong. Itu sudah real. Makanya orang-orang tumbal itu yang orang-orang seperti itu yang dimakan. Bagaimana Pak untuk langkah ke depannya? Kita ritual jangan 1 kali Pak Dewan. 15 hari lagi Pak Dewan datang lagi ke Cirebon. Nah ini langsung berhadapan dengan Abah Kuncennya untuk perjalanan 5 tahun yang akan pernah Pak Dewan jalankan. Oh iya Pak. Nah kemarin tuh beliau itu datang lagi kepada saya. Saya hitung sih udah 15 hari. Nah beliau datang lagi kepada saya itu tentang tekan kontrak lamun, kalau kita bahasa Jawa tuh tekan kontrak politik dengan Ibu Suri ini, Putih nih. Nah itu langsung melalui Pak Kuncennya. Nah di situ Pak Kuncennya itu ada maharnya Nah maharnya itu apa? 3 anak pihi burung gereja. Anak pihi
yang belum keluar larnya tuh, itu harus ada. Itu satu. Nah, dua, minyak zaitun. Nah, itu harus disediakan di situ. Nah, nanti si burung gereja ini hidup dan tidaknya walam tidak tahu. Tapi itu syarat yang paling utamanya. Oke, kita jalankan syarat itu. Tapi kita selalu mendidiknya dengan hal-hal yang positif. Tolong Pak Dewan Amanat. Meskipun akhirnya Pak Dewan itu ketika meninggal, itu bukan umur yang Allah tentukan. Umur Pak Dewan itu 46 tahun. Setelah Pak Dewan menjabat 2 periode, Pak Dewan sudah meninggal siap. Itu langsung tekan kontrak. Nah, kata beliau sendiri, Pak Kunjan, nggak bisa diwakilkan sama orang. Nggak bisa. Karena sudah nyangkut perjanjian. Nah, di situ dari pulangnya ke petilasan itu, ke tempat itu, beliau itu mulai keringat dinginnya itu keluar. Keringat dinginnya itu keluar. Mungkin merasa ketakutan. Di mobil dia bicara, "Bah, kok jadinya seperti ini? Yang 1 periode kita itu selamat, yang 2 periodenya kok jadinya makan diri saya sendiri. Kan Pak Dewan sudah saya kasih tahu tentang 2 periode itu. Sri Lunggu, kalau sudah lunggu itu manusia mau dikemanakan, mau diambil, mau utama, mau apa. Itu kalau sudah angka 2, itu sudah menjadi keputusan takdir kita di sini. Karena menurut hitungan Jawa, kalau 1, 2 itu Sri Lunggu. Kenapa? Pak Dewan yang ingin kedudukannya tinggi, ingin kelungguannya itu naik. Nah, itu. Nah, dia itu selalu pucat makanya. Dengan perjanjian yang 2 periode itu akan dicabut nyawanya. Gimana Bah ini? Kok jadi seperti ini? Jalankan dulu Pak Dewan. Kalau Pak Dewan Allah kasih karunia, jalankan. Tentang takdir hidup dan matinya manusia, bukan si makhluk yang menentukan, tapi Gusti Allah yang menentukan. Yang penting nawa itu Pak Dewan dalam keadaan baik, positif jalannya, nanti akan ada jalur untuk menolong itu. Tapi yang namanya perjanjian dengan setan itu tidak bisa dipungkiri, tetap berjalan. Dan namanya kematian itu juga tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena manusia itu sebelum hidup mati dulu, dan hidup lagi, dan mati lagi, dan hidup lagi. Kita dulu tercipta dari apa? Setelah Adam alaihissalam dicipta dari tanah, kita manusia sebagai anak cucunya dicipta dari setetes air cinta dalam keadaan mati. Ketika 4 bulan di kandungan, Allah kasih karunia-Nya untuk kita, nurullah, dalam keadaan hidup. Jadi kita nggak perlu takut itu. Yang penting Pak Dewan Nawa itunya untuk ibadah, meskipun jalannya sesat, Allah kasih jalan nanti. Tapi yang namanya ritual 7 tusuk burung gereja tetap jalankan. Jadi tetap masih berjalan sampai sekarang. Tapi ritual itu makanya tidak berhenti segitu saja. Nah, untuk pembenteng diri saya ini harus ada. Begitu Pak Dewan pulang dari rumah saya, demi Allah 8 hari saya di rumah, saya nggak pernah tidur. Karena apa? Ibu Suri itu sangat ganas. Dia tidak mengenal siapa, kepintarannya apa, apanya apa, tidak mengenal. Pak Dewan pulang, saya di rumah sendiri. Kebetulan rumah saya itu yang baru istri saya di rumah yang kedua, yang pertama saya di rumah yang baru. 8 hari 8 malam saya tetap ngeritualin Pak Dewan itu, tidak tidur. Ini kisah saya. Bahkan ketika Mas Hendrik ngebel saya juga kaget.
karena saya keadaannya belum tidur karena tugas dan karena kewajiban untuk menyampaikan cerita ini, ya kita jalankan karena sesuai dengan tanggung jawab saya. 8 hari saya di rumah tidak tidur, dan setiap malam itu bunga Tanjung itu selalu datang. Baunya itu selalu datang di rumah saya. Bunga Tanjung itu seperti ini, seperti bunga pari tuh, bunga Tanjung tuh, tapi wanginya minta ampun. Itu bau bunga Tanjung. Nah, belum juga kelelawar itu. Nah, kalau kelelawar itu biasanya yang Abah kenal, yang sudah pernah terjadi, bantuan sebentar, ada yang datang, pengikutnya Bebek Putih itu kalau kelelawar, dan dia juga suka datang, itu besar, sambil melihatan taringnya tuh yang ngiri sama Abah, datang pergi lagi, datang. Jadi untuk membentengi hal-hal yang sudah diritualkan, saya juga di rumah itu sama, untuk membentengi jiwa saya juga. Nah, tentang Pak Dewan yang ada di juga sama, menjalankan ritualnya, ritual Bebek Putihnya. Apa yang digemarinya itu harus dijalankan. Sebelum dan sesudahnya itu tetap jalan. 7 tusuk sate burung gereja. Kenapa 7 tusuk? Saya ambilnya begini, kalau 7 tusuk itu mengingat tentang sial dan apesnya manusia itu ada di 7 hari. Jadi saya kasihkan 7 tusuk supaya Pak Dewan itu bisa langgeng. Itu cari burung gerejanya susah, Pak? Kalau burung gereja nggak susah, Gimana caranya? Ditembak. Oh, boleh dalam keadaan mati gitu? Boleh. Jadi tiap hari ada petugas yang cari? Ada. Dia tiap hari kan, dia kan selalu WA saya. Pokoknya Pak Dewan itu 7 tusuk itu berapa burung gerejanya yang diambil terserah. Yang penting 7 tusuk burung gereja. Mau bayar berapa? 1 jadi 7 bisa ya? Bisa. Pokoknya terserah. Mau 10 burung, mau 20 burung, yang penting 7 tusuk. Berarti harus nyetok ya? Harus nyetok gitu. Itu dalam keadaan mati juga nggak apa-apa. Kan kalau pagi kan banyak tuh, Kalau pagi kan banyak burung-burung gereja tuh. Nah, itu jalan. Itu nggak dijalankan bisa gagal ya, Mas? Nah, kalau dijalankan, nanti itu segi negatifnya itu tinggi, bisa menghancurkan satu keluarga itu. Karena sosok Wewe itu sudah kenal kompromi. Kalau sudah merasa dihianati, nih Wewe Putih nih, Ibu Suri tidak mengenal kompromi. Siapapun backingnya, siapapun paranormalnya, dia akan dihabiskan. Kalau nggak dijalankan, itu. Gimana kalau nanti gagal terpilih, Bang? Begini, kalau tentang gagal terpilihnya, Abah juga tidak tahu. Alam, karena karunia itu yang punya cuma satu, Allah. Kenapa? Ketika saya menjalankan ritual di rumahnya,